Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tatariqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah pengajian mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Ali bin Shalih Al-Haddad yang telah memberikan ilmunya kepada kita dengan membicarakan, mengkisahkan manaqib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa terus diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendengarkan dari manaqib Habib Abdullah bin Al-Haddad, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah turunnya rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat beberapa minggu tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Wa tawaqqu'il qurbi ay intizari husulil martabati minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin bal bi ta'tili. Bahasanya nasihat yang telah diberikan oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullah, peringatan buat kita bahwa di antara orang yang paling besar-besarnya ketipu sebagai umat manusia itu, dia menyangka bahwa dirinya dekat dengan Allah padahal dia jauh daripada Allah. Yang selanjutnya itu yaitu dia menunggu-nunggu kepangkatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ta'atin, tanpa melakukan ketaatan, bal bi ta'tili, akan tetapi justru dia bermalas-malasan. Jadi kalau kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dekat dengan Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malas untuk ibadah, tapi kita berharap pengen dapat kemuliaan, maka sesungguhnya kita ini sebagai orang-orang yang tertipu. Imamul Haddad diceritakan oleh Muhammad Rizki dan Habib Ali bagaimana beliau mendapatkan makom yang sangat tinggi. Bahkan karangan beliau Ratibul Haddad kita baca sampai saat ini menjadi rutinitas wiridan kita.
menjadi benteng penjaga daripada musibah, menjadi benteng penjaga dari godaan setan. Bagaimana beliau luar biasa dalam menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Bagaimana Habib Ali Al-Habsyi yang hari ini sampai saat ini Simtudurornya kita baca. Tidak mungkin semata-mata beliau mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa tanpa adanya perjuangan di dalam beliau beribadah itu. Makanya kalau sekarang ini kita ini rada-rada pilih kasih sama Allah, ini rada-rada curang. Kalau tanya nih, ini pas kemarin yang ditunggu-tunggu antara ngomongin dengerin orang debat, kan debat kagak jelas itu kemarin. Debat jelas apa kagak itu? Enggak jelas, gak ada pahalanya. Lu dengerin gak ada pahalanya, lu gak denger juga gak ada pahalanya. Tapi saya tanya, Indonesia nungguin gak kira-kira? Nungguin gak? Nungguin. Ada yang jadi lover, ada yang jadi hater. Kalau Lukman kayaknya buzzer dia mandi. Dia nungguin kesalahan dari capres tersebut, mau dibikin ini namanya, apa namanya? Mau dibikin video pendek gitu, diolok-olok, nanti kalau di buzzer nih ntar. Kita nungguin, nggak ada pengaruhnya sedikit pun, nggak ada pengaruhnya, nggak ada sedikit pun pengaruhnya. Yang begitu kita tungguin menjadi perbincangan, apa manfaatnya buat kita? Nggak ada sedikit pun manfaatnya. Manfaat yang ada kalau mau kita lakukan ntar nyoblos, ada manfaatnya. Kalau sekarang pun nggak ada manfaatnya. Sekarang coba zaman sekarang jawab yang jujur. Ramean majlis taklim, ramean kumpulan caleg. Jawab. Ayo. Ramean pamflet majlis taklim, pengajian apa caleg-caleg? Caleg. Ramean banner-banner pengajian apa banner caleg? Caleg. Manfaatnya apa? Hawa nafsu kita. Padahal nih dua nih, saya bilang nama kalian. Saya bilang nih nama kalian. Jangan mati-matian ngurusin yang begituan mah. Satu, kalau seandainya dia jadi, lu bakal ditinggalin. Lah kok bisa ditinggalin? Lah seandainya dia seorang presiden, dia ngurusin negara, ngapain ngurusin lu? Kalau dia seorang DPR, dia akan ngurusin tempat dia kerja di DPR, gak ada waktu ngurusin lu. Betul gak kira-kira? Apalagi kalau nyampe kagak jadi, lebih ditinggalin lo. Kenapa? Ada lu aja gua agak jadi, apalagi bener urusannya. Bener nggak kira-kira? Tetapi kenapa kita sekarang dekat gila-gilaan, bahkan kita luar biasa ngomongin segala macam tentang pemilu, ada unsur dunianya. Bener nggak kira-kira? Jawab yang jujur, dikumpulin sama caleg, nggak ada duitnya, mau nggak? Jujur banget lu. Benar, ayo dikumpulin hari ini mana? Dikoordinir tim sukses. Hari ini kumpul, ada siapa? Caleg Anu. Ada apanya di situ? Minyak goreng. Lumayan sekilo. Terus ada apa lagi? Beras seliter. Terus ada apa lagi? Amplop, dengerin berapa amplopnya? Ya kalau nggak gope, cepet. Tapi kalau nggak dipotong, ini bisa gocap nyampe ke kita itu. Coba, apa alasan kita ke sana? Dunia. Tetapi kalau ilmu pengajian orang sekarang, mohon maaf, ngaji kan, ngaji lagi baik. Sholat gua lagi puyeng apa segala macam. Bohong dia. Dia ingin dekat dengan Allah, tetapi dia tidak suka dan tidak mau mendekat dari perkara yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ajarin anak-anak kita. Saya Mama Gojal sama anak-anak sama istri. Ayo hati-hati, dunia jadikan sebagai alat. Kita ini orang udah bahagia, cuman kita mencari jalan kagak bahagia. Udah bahagia belum hidup? Udah bahagia belum? Apa buktinya? Makan alhamdulillah ada, betul nggak kira-kira? Tidur alhamdulillah bisa mandi gak kekurangan, alhamdulillah masih bisa cengir walaupun utang segunung. Bener nggak? Utang segunung masih bisa cengar-cengir kita nggak? Masya Allah barokah.
Urusan banyak banget masih dicengar-cengir. Masya Allah. Tetapi apa yang bikin kita sekarang puyeng ini? Urusan sesuatu hal yang belum jelas kita dapetinnya. Mau ngapain? Mencari pengakuan dari manusia. Mencari pengakuan dari manusia. Ini yang bikin kita sengsara ini. Kalau kita hidup nggak mencari pengakuan dari manusia, hidup ini udah super bahagia. Mana yang harus dari pengakuan? Satu, pengakuan dari Allah, kita sebagai hambanya. Yang kedua, mendapat pengakuan dari Rasul, kalau kita sebagai umatnya. Yang ketiga, kita dapat pengakuan dari wali, kita sebagai pengikutnya. Dan yang ketiga, keempat ya, pengakuan dari orang tua bahwa kita anaknya. Dan yang kelima, pengakuan dari guru kalau kita muridnya. Beres urusan. Coba-coba keluar dari itu, nggak bakal bahagia. Makanya men, kata Cukil tadi, apa manfaat baca ratib apaan? Manfaat baca ratib, hidup akan aman. Betul. Aman dari apaan? Apa? No, badan gede suara kecil jelek banget. Badan gede suara kecil lah kan aneh. Apa? Aman dari? Saya tanya, jawab yang jujur. Ini udah baca ratib, baca maulid tiap hari, musibah banyak agak? Ulah buset banyak men. Katanya aman dari musibah. Ini bagaimana musibah datang terus kalau berhenti? Terus apa lagi manfaatnya? Apa? Bending dari apa? Bala-bala lagi baik. Bala-bala. Saya tanya hari ini masih dapat bala nggak? Masih. Dapat musibah nggak? Masih. Terus? Baca maulid. Tadi kata Luqman. Lu juga tadi ngomong baca maulid lu. Saya tanya, baca maulid simtudurar biar apa namanya? Biar barokah. Cahaya nyuruh baca sholawat segala macam biar hidup bahagia. Udah bahagia belum? Udah belum? Betul. Ini harus dipahamin. Betul. Ini merupakan benteng dari bala. Baca maulid, baca simtudurar, baca ratibul hadat, baca sholawat. Betul. Bala dari apa? Neraka. Dunia mah mohon maaf, jangankan kita yang orang sederhana, orang susah aja banyak masalahnya. Loh Ustaz, banyak orang hijrah banyak masalah, orang susah. Oke, orang susah banyak masalah. Saya tanya, orang kaya banyak masalah nggak? Banyak nggak? Banyak, bahkan capres, cawapres, caleg hari ini banyak masalah. Kenapa masalahnya? Harus mencari suara. Kalau sampai dia nggak dapat suara, sampai nggak dapat dukungan, itu duit dia yang puluhan juta, yang ratusan juta hilang secara sia. Bener nggak kira-kira? Makanya kudu bersyukur sama Menteri Kesehatan lagi nyiapin itu rumah sakit khusus caleg-caleg gila bentar itu. Mudah-mudahan orang sini nggak ada yang gila, amin. Tapi belum gila juga udah gila duluan sih. Caleg-caleg itu banyak yang PA. Banyak yang pada PA, kenapa dia berharap yang jadi orang hebat, ternyata nggak dapat dukungan. Makanya saya pesan sama kalian, sayangin saudara kita yang hari ini sedang nyalek. Jangan karena duit. Saya nyalek, Farid nyalek, Lukman nyalek, bertiga ini kita sama-sama caleg, nyari dukungan di sini ditambah caleg. Saya wilayah kota, ada 3 ekor, Lukman, Farid sama Anang. Nah kemudian bahasanya untuk wilayah provinsinya ada 5 ekor, Gabeng, Gozal, Aksal, plus Kiki, ditambah lagi Arya. Ngerebutin suara di sini. Kalau resiko kita kan satu orang sama 1 suara, betul nggak kira-kira? Kira-kira kalau kita nyoblos untuk kota milih Nandang sama milih Farid, kira-kira sah nggak suaranya? Sah nggak? Berarti harus 1 suara. Sekarang saya ngasih, besok coba saya ya, siap. Farid ngasih, besok dukung saya ya, siap. Lukman ngasih.
ngasih amplop, besok dukung saya ya. Lu saya tanya, gua sama-sama ngasih, lu milih siapa? Milih semua. Kan kita kalau orang-orang stres kalau begitu duit kita habis, suara kagak dapat. Saya pesan sama kalian, jagain harga diri kita dan sayangin orang-orang. Kalau di wilayah kita ada yang nyalek, dukung, pilih sesuai koridor agama. Ini orang bener apa enggak? Ini orang bisa nggak mimpin? Kalau dia kagak menjes, jangan dipilih. Jangan karena duit. Lah saya mah bodoh amat. Saya mau kenapa? Lah saya mah mohon maaf. Kenapa? Saya mau orang susah, ngapain caleg pada jadi saya coblos, dia pada hidup enak, saya hidup begini-begini aja. Nah terus pokoknya saya mah kalau nggak ada duit nggak mau milih saya mah. Akhirnya kita milih orang yang bayar. Saya ngasih 100.000, paling 5 juta, si Lukman 10 juta. Lukman paling blow on di sini. Saya paling alim, paling pinter. Kira-kira nih secara ente dukung yang mana? Muka gila lo emang. Lu udah peak emang lu. Pantesan ini negara rusak. Kenapa? Karena kalian juga perusak. Orang yang berdiri di DPR rusak karena kalian orang yang rusak. Orang-orang yang sekarang harus menjaga negara ini perampok negara. Kenapa? Karena kalianlah awal daripada perampok itu. Makanya dibentengin Imamul Haddad baca sholawat. Biar apa? Otak kita jangan terkontaminasi sama Saya tanya, kalau di dunia ini milih jadi orang miskin, apa pengen jadi orang kaya? Jawab yang jujur. Pengen jadi orang miskin, jadi orang kaya? Apaan? Pengen jadi orang kaya. Kalau udah kaya mau ngapain? Jawab dulu. Pengen jadi orang miskin, jadi orang kaya? Pengen jadi orang kaya. Kalau udah kaya lu mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Apa katanya? Apa? Mau ke Mekah. Mas sekarang nggak bisa ke Mekah. Ya Allah ya Rabbi. Saya kasih. Kan lu kadang ngajinya kadang begitu sih ngajinya. Kalau gua nasihatin lu kadang kagak dengerin. Saya tanya orang ke Mekah mau ngapain? Jawab dulu. Ke Mekah mau ngapain? Hah? Mau haji atau umroh? Tujuannya mau ngapain? Hah? Jujur, mau ibadah mau selfie? Jujur. Mau ibadah mau pamer? Hah? Lu ada yang pamer, ada yang ibadah nih. Ibadah sambil pamer. Emang kalau orang miskin nggak bisa pamer sambil ibadah? Kalau ente kesono cuma mau selfie doang mah banyak background sekarang tukang foto. Apa yang lu manja gue buat ngedit? Foto dia jadi sarukan. Gue bingung dari mana jalannya. Bisa jadi sarukan? Bener. Bukan kita yang agak jelas. Itu ada fitur-fitur luar biasa di handphone. Jadi kalau kita sekedar mau kemana? Mau ke Mekah, mau ngapain selfie? Udah ini datang ke Lukman. Men tolong editin dong. Soalnya saya ke Mekah bangsa lagi begini. Lalu di kebun. Background diganti jadi Ka'bah. Bisa nggak begitu? Bisa. Mau ngapain buat duit banyak? Kalau mau ibadah, hari ini kita menjadi orang kaya, mau ke Mekah, cakep niatnya. Pertanyaan saya, kalau sampai mati kita nggak punya duit, apa kita nggak ke Mekah? Terus pahalanya? Inilah Rasulullah SAW berikan gambaran kepada kita. Ayo kita nih yang pada orang-orang susah. Kita yang nggak punya duit, yang pengen haji, yang pengen ke Mekah. Ayo kalian yang punya nenek, yang punya orang tua, yang udah payah, yang udah susah jalannya. Jangan kalau udah begini, udah kusut jalan begini. Mak kita yang udah begini, mak kita nih. Mak kita yang udah gak bisa nyuci sendiri, mak kita yang udah gak bisa masak sendiri, mak kita yang udah gak bisa jogging, mak kita yang udah kagak pantas pakai celana jubrai, mak kita yang udah kagak pantas pakai perhiasan, mak kita yang udah gak bisa tidur lelap,
pandangin dia tiap pagi, Robik Fili wali walidaya warhamhuma kama robayani. Pandangan yang kita lihat kepada orang tua kita yang sudah rapuh, yang sudah sepuh, yang sudah rapuh, yang umur dia sudah tua dan dia susah untuk melaksanakan aktivitas, maka dikasih pahalanya, pahala haji. Enak nggak kalau begitu? Kalau begitu pahala haji harus ke Mekah apa nggak perlu ke Mekah? Nah, bagi orang susah nggak perlu. Kesana mau ngapain ceritanya? Nyari pahala, dapat di situ. Atau kalian yang masih punya suami, ciumin tuh kening suami ini kening, pulang. Lah pahalanya nyium Hajar Aswad itu. Pahalanya nyium Hajar Aswad. Lu mah kalau laki lu jenggurin mulu goblok. Punya laki itu Hajar Aswad tiara, emang hitam cuma glowing. Jangan lihat hitamnya, khasiatnya. Lukman kalau yang ngomong ini pura-pura goblok, pura-pura ngomong yang lain, gede banget. Suami kita ngeri. Kita cium dia. Jadi lu jangan nungguin dicium mulu, lu kali-kali nyosor, lu nungguin disosor mulu sih, parah banget. Jangan. Laki kita lagi pulang capek, ya Allah ya Robi, laki gua capek banget ini. Jangan. Laki belum apa-apa udah udah. Pada kusut urusannya. Lagi kita dari mana-mana dia anteng dulu, dia ngecapak dari dia men, udah diem anteng. Di mana bang? Oh, pelan-pelan. Laki sekeras apapun, kalau kita perempuan lembut akan lembut, betul nggak kira-kira? Begitupun sama kita laki-laki, kalau bini kita kayak kaleng rombeng, kita diem aja dia bakal berhenti. Kaleng rombeng kita main beduk habis, berangan jadi kita. Cium, hei. Bang Hasan ntar pulang, Bang Hajar Aswad bang ada bininya. Tiap hari Hajar Aswad. Kalau di leher nafsu namanya kursi bang. Saya cupang lo, cupang lo. Hajar Aswad lo apa yang cupang ngomongin? Hajar Aswad. Murah. Atau setiap pagi, setiap kesempatan laki kita mau minum. Kita tahu nih alamat laki mau minum, sediain itu air putih. Pahala menyediakan air putih, cuman air putih doang buat laki, itu bini dapat pahala haji dan umroh mabrur. Padahal yang haji aja belum tentu mabrur, mabur. Buang-buang duit cuman di rumah, simple, nggak perlu capek, nggak perlu desek-desekan, bang minum. Cuma jangan iseng. Lo kadang minum upil dulu. Gue gedek sama laki gue, gue kerjain dulu biarin. Gue gedek banget kadang. Ini air ada beda begini rasanya, itu apa nih ngambang-ngambang? Protein. Ngasih makan, lihat kita lillah, pengen nyenengin laki. Ada lagi dongkol laki, ada suruh gunung. Dongkolnya ini ganti pakai dongkal. Jangan pakai dongkol, ganti pakai bisa. Bisa nggak diganti? Dongkol jadi dongkal? Bisa, tinggal diganti A sama O sama A doang. Nyuguhin nih laki capek, ya Allah bang capek ya iya. Sedain air hangat, gelukuk, masya Allah bini gue cakep banget. Otak laki mah ya kagak percaya lu kepret lagi lu cobain apa? Lu kepret lagi. Orang mau uji dulu, tes dulu, jangan praktek lu pada kentut. Lu kadang bener-bener sih kadang-kadang. Lah uji dulu, lu kan begitu, lu praktekin dulu. Ya kagak ada responnya. Lu ibadah mau karena Allah mau karena orang. Kira laki lu apa nih? Minum kopi, buset kopi begini amat, buset kurang bagus sebanyak. Dibikinin kopi bukan terima kasih sekali, ngasih cuma seperak juga. Itu juga bersyukur saya tapi yang gosok. Lah berarti kan ibadah kalau begitu bukan karena Allah, karena laki. Laki mau kita bagaimana ke biarin baik. Kenapa? Karena kita nyari pahala
Allah yang kita kejar. Pahalanya haji dan umroh. Gampang. Ya, gue demen banget dah. Iseng-iseng pala, minta pijitin dong. Ya. Gugur dosa, naik derajat martabat. Enak yang masih muda mah, begini mah nggak usah nunggu muda nunggu tua. Yang penting ada pasangannya. Kan yang repot Lukman. Bagaimana ini ya? Ya bagaimana terserah udah main kemana? Makanya Lukman lagi tadi dimindik-mindik gue, siapa sih ini jodoh gue di sini ya? Sebenarnya pengen biar terjadi pahala Hajar Aswad sebenarnya. Pengen memberikan pahala itu, cuman gue mau target ini. Hajar Aswad. Batu koral memang. Split. Sebelum kata laku punya kontainer. Lo boleh inten berlian, itu juga bermanfaat, betul. Maka jadikan diri kita glowing. Glowing bukan cuma zohir, tetapi hati batin. Bilal bin Rabah itu hitamnya ujubillah bin dalik. Tidak ada warga Indonesia itu yang sehitam Bilal bin Rabah, tidak ada. Papua segitu orang hitam-hitam, mohon maaf, hitamnya itu beda dengan Bilal bin Rabah. Tetapi men, bininya begini men. Amin. Glowing. Bininya mantep. Makanya di sini yang bilang, ini malu mah astagfirullahaladzim. Kalau ente ngomong astagfirullahaladzim, kata Ibu Ali jodoh, sedikit jodoh Lukman. Makanya biasanya kalau Lukman jangan astagfirullah, bacanya subhanallah. Netralisir. Karena lu kalau ngomong astagfirullah soalnya nyumpain benda buat sama dia. Mudah-mudahan jangan nyampe gua dia dapetnya astagfirullah, ketemu jadi apa kata dia. Itu dunia. Saya tanya tadi, dunia berpengaruh gak buat ibadah? Tidak terlalu. Kenapa? Karena sebagai kiasan doang. Orang ke sana cuma bangga-banggaan, akhirnya tidak mendapat apa-apa. Ayo saya sini. Yuk kalau kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, kejar ibadah. Saya pesan sama keluarga saya, ujian gak bertubi-tubi itu gak keren. Ujian yang bertubi-tubi itu yang keren. Saya tanya, tadi setahun baca Simtuduror, sebulan sekali baca Simtuduror, udah keren belum? Udah keren belum? Sekarang bagaimana tiap hari kok malah lebih parah ini? Kenapa lebih parah? Ayo kita balik ke pengajian kemarin. Ketika ada orang miskin datang ke Rasulullah, sama bu, yang kita rasakan hari ini, pertanyaan ini telah disampaikan oleh umat-umat terdahulu di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini orang miskin. Kami orang miskin, kami orang susah. Tanya jawab sebelum saya lanjutin. Di sini orang miskin apa orang susah? Jawab. Hah? Orang miskin apa susah? Susah itu lebih parah daripada miskin apa lebih mending daripada miskin? Hah? Lebih mending orang susah ya? Kalau orang miskin itu apa takarannya? Orang miskin itu makan butuh sehari. Kalau manusia baskom ya. Kita butuh makan sehari 2 piring, pagi sama sore. Tapi Allah ngasih rezeki kita sehari semalam itu cuma satu piring. Itu kadernya, itu kadar takarannya miskin. Kalau fakir, kita butuh 2 piring, dapatnya cuma 1/4 piring. Jauh, nggak punya handphone, nggak punya handphone, nggak punya paket. Kalau kita kan miskin itu susah banget, handphone lagi begini wah handphone kalau dijual itu udah berapa karung beras kira-kira? Hah? Itu kuota 100.000, kalau dibeliin buat garam itu berapa karung dapat tuh garam? Ayo, kita ini bukan orang miskin, kita ini orang kaya, tetapi kita orang susah. Kenapa orang susah? Karena kita tidak pandai
bersyukur. Makanya saya pesen sama santri, saya pesen, saya tanya, masuk surga pengen dulu atau belakangan? Jawab. Masuk surga pengen dulu atau belakangan? Hah? Hah? Dulu atau belakangan? Dulu atau belakangan? Jawab. Dulu atau belakangan? Dulu atau belakangan? Pengen belakangan apa duluan? Pengen duluan. Kalau pengen duluan, kita harus jadi orang miskin. Rasulullah didatengin sama orang fakir, bukan miskin, fakir ini mah. Ya Rasul, kami fakir. Terus orang-orang kaya enak, dia punya duit bisa bersodako. Lah terus saya bagaimana mau sodako buat makan dari saya susah? Oh terus orang-orang kaya enak, kalau mereka sedang sakit duit mereka dapat terus. Betul nggak kira-kira? Lagi sakit orang kaya, duitnya masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Tabungannya masih ada nggak orang kaya mah? Ada. Lah kalau kita sakit, pendaringan kosong nggak kira-kira? Lah buset, kagak duit, kagak keluar rumah, duit kagak ada. Ini mah kita makan beda. Sama yang kita rasakan telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana penderitaan kami ya Rasul? Apa dia bilang kata Rasul? Bahwa seseorang yang beribadah, nih kita beribadah, ini bareng-bareng kan nih. Ini kan punya duit kan berbeda-beda punya duitnya nih. Betul nggak? Ada yang punya ATM nggak punya ATM? Rata-rata punya semua ATM-nya. Bohong kalau di sini ada yang saldonya 0. Pasti rata-rata punya saldo. Iya. Apalagi yang baru pinjol. Cair. Bis cair ini kayaknya saldonya banyak. Punya ATM nggak di sini? Hah? Kagak. Jegor. Oke, ATM nggak punya. Tapi ATM yang diem ada nggak dompet di rumah? Nah, saya tanya itu dompet isinya KTP apa duit? KTP plus apa? KTP plus ATM. Enggak ada. Udah punya segala-galanya kita mah. Makanya mohon maaf, kita ini masuk surga belakangan. Jangan pernah berharap kita ini masuk surga duluan, jangan pernah. Kenapa? Takaran kita mah rata-rata orang-orang kaya. Ini kita handphone kita mah punya, motor kita mah punya. Bahkan mohon maaf, kalau orang dulu punya telepon cuma satu. Orang dulu yang paling kaya itu punya handphone, punya telepon cuma satu. Kalau sekarang satu keluarga isinya 6. Handphone ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada 6. Dulu orang kaya cuma satu. Keliling telepon rumah. Sekarang satu kamar bisa 2 kalau penghuni kamarnya ada. Bahkan bocah pitik baru netes, udah punya handphone, udah disediain buat dia main game. Kita ini gak ada orang susah, kita orang kaya. Nah, sedangkan dulu para sahabat Rasul ketika mereka diberikan kemiskinan, diberikan oleh Rasul, hai kalian, kalau kalian ibadah, kalian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallah, apa yang kalian baca, hai orang miskin, hai orang fakir, kata Nabi, derajat kalian, pahala kalian itu lebih besar dibandingkan orang kaya yang membaca itu. Walaupun itu orang kaya, dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia sambil sedekah 1 duit 1 miliar. Si miskin gak sedekah, dia cuma baca itu. Si kaya baca itu, sama bacaan dengan orang miskin, tetapi dia sedekah dengan uang 1 miliar. Kemudian dia mengamalkan segala kebaikan, dijadikan 1 itu pahala, maka tetap lebih besar pahala orang miskin yang membaca tadi. Kalau begini pengen jadi orang kaya jadi orang miskin. Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman? Nabi yang paling. Nabi Sulaiman itu masuk surga belakangan. Sebelum nabi-nabi terdahulu masuk surga, Nabi Sulaiman belakangan. Kenapa Nabi Sulaiman belakangan?
Karena Nabi Sulaiman hidupnya penuh dengan kesenangan, gak pernah ngerasain kelaparan, gak pernah ngerasain minum bodreksin. Kalau kita gak cuma bodrek ekstrak kita minum, gak cuma bodrek ekstrak kurang ampuh apa? Dekolgen masih kurang ampuh, minum lagi apa namanya? Misagrip. Gak cuma misagrip, apalagi? Lu itu mah. Mandongin. Tensi masih naik, tensi dun. Bawa ke dokter. Di tensi, wah ini masih beres masalah ini mah. Bayangin. La haula wala quwata illa billah. Orang kaya masuk ke belakangan. Tetapi kalaupun dia masuk surga belakangan, kalau ini orang kaya, kekayaannya digunakan untuk beramal ibadah. Kalau orang kaya mendapatkan kekayaan, dia nggak pakai buat amal ibadah, neraka duluan. Tuh, kayaknya lu banget itu mah. Kayaknya dendam banget kayak yang orang kaya. Mau ngapain damin sih? Makanya saya bilang sama santri, lu gak usah malu. Kenapa? Gue juga belum punya rumah. Kok bisa begitu? Karena ketika kita sadari dapat ujian, baca maulid tiap hari, sholawat puluhan ribu, baca ratib tiap hari, masa datang bertubi-tubi, kita ambil kisah Rasulullah, ternyata kita sedang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Malaikat, Bu, nyanyi ya. Kalau nangis biarin, anak kita goblok. Anak kita nggak tahu diri. Kita dulu ngurusin dia, sekarang dia nggak bisa ngurusin. Kalau dulu satu emak bisa ngurusin 6 anak, sekarang 6 anak kagak bisa ngurusin 1 orang. Itu goblok ada begitu. Goblok, bukan saya ngomong, emaknya. Belum tambah cucu yang udah pada punya penghasil, makanya gak ada yang barokah. Kenapa gak barokah? Oh, barokah sih Ustaz. Dari mana barokah lu? Saya punya motor kredit songong lo. Punya handphone masih kredit lagu-laguan lo. Oh, saya punya gaji lu gak cukup buat lo. Pantes gak barokah. Kalau orang dulu rezeki dikit banget di emak, bisa nyokolain anak, bisa nyokain makan segala macam. Betul gak kira-kira? Kenapa sekarang gak cukup? Gak barokah. Bu, Nyai, kalau kita lagi sedih ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, ampunin anak-anak saya, jangan doain jelek. Kenapa? Kalau seandainya kita orang tua, kita kagak redo sama anak-anak kita, sama perlakuan cucu-cucu kita, neraka semua mereka itu. Jangan disumpahin, jangan doain. Ya Rasulullah, saya ampunin mereka. Dengan berkah sholawat yang kubaca, lembutkan hati-hati mereka, biar mereka sadar bagaimana kewajiban mengurus orang tua. Malaikat, ini kita lagi susah, kita tiap hari baca wirid, baca simtudurat, baca ratib, baca sholawat, punya masalah, malaikat nangis. Malaikat nangis, kata malaikat, ya Allah, itu kasihan banget si Nana. Kenapa bertubi-tubi itu masalah? Kenapa dia kok gak dikasih keutamaan di situ nurut? Itu jemaah sarang tahun. Setiap malam minggu dia baca, setiap malam Jumat dia baca, sholawat dia mengajarkan ribuan, dia baca ribuan, dia tawasul kepada wali-wali kutub. Kenapa masalah terus bertambah kepada mereka? Ini malaikat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melihat orang-orang mukmin yang rajin ibadah tapi terus dikasih bala. Dikasih musibah, enggak dikasih dunia. Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka yang tidak yakin dengan kehebatan sholawat, mereka yang tidak yakin dengan kehebatan maulid, mereka yang tidak yakin dengan kehebatan para wali, kerabat para wali. Kenapa? Mereka diberikan anugerah dunia yang sangat banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya malaikat, itu orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang hari ini sedang enak hidupnya, banyak duitnya, gak ada masalah, kayaknya enak-enak aja, enjoy, jauh daripadaku, dibukakan hijab itu pintu neraka. Malaikat melihat sendiri kaget. Bagaimana malaikat pendapatmu? Ya Allah,
ternyata apa yang kau berikan di dunia kepada mereka tidak apa-apanya dibandingkan dengan azab yang akan mereka dapatkan di neraka itu. Terus sekarang kau perhatikan, pintu surga dibuka. Bagaimana orang-orang mukmin yang beriman kepada aku kasih bala ujian, tetapi mereka terus bersabar, mereka terus berharap kepada aku, memohon daripada pertolonganku, tapi aku tidak berikan pertolongan kepada mereka, tetapi mereka terus berupaya memohon kepada aku. Mereka selalu memujiku. Lihat pahala yang aku berikan. Malaikat kaget ngelihat surga yang begitu indah, yang diberikan pahala begitu besar kepada orang-orang yang diberikan ujian begitu luar biasa, tetapi terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana malaikat? Kata malaikat, ya Allah ya Tuhanku, sungguh ujian yang kau berikan kepada mereka tidak sebanding dengan surga yang akan kau sediakan untuk mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah kau adil? Ya Allah, engkau Tuhanku yang maha adil. Jadi jangan dari fadilah maulid, dari fadilah salawat, fadilah daripada ratibul haddad, jangan kita takar dengan urusan dunia, jangan. Kenapa? Karena urusan dunia mah kita mati bakal kita tinggalin. Ayo jawab. Saya punya orang tua, saya hari ini masak, kalian bawa makanan, emak baba saya ngerasain makanannya enggak? Hah? Kagak. Kalian punya bapak juga, kalian punya emak, kalian punya mertua, bahkan kalian punya suami yang telah meninggal. Kalian sodako. Hari ini kalian yang kalian sodako ngerasain gak itu makanan yang dibawa ke sini? Enggak. Kecuali pahalanya. Pahala. Ayo. Saya tanya sekarang, kita pengen jadi orang kaya apa pengen jadi orang sederhana tapi berhati kaya? Gue mau nanya beneran. Ada dua pilihan, saya kasih jawaban nih. Pengen kaya hati tapi miskin harta, apa pengen kaya hati sederhana harta? Yang kedua. Yang ketiga, pengen kaya hati, kaya harta, mau yang mana? Mau yang mana? Jawab, pengen yang mana? Lu mau pada main dorong-dorongan, orang gue suruh jawab. Mana kata Endre waktunya habis nggak dapat hadiah nih, dan cepetan di luar, cepetan. Biar lebih semangat. Pengen mana? Jawab. Pengen kaya hati, harus lima kaya hati harus. Mau miskin, mau sederhana, mau kaya, wajib. Ini modal utama, kaya hati. Yang kedua relatif, mau miskin, mau sederhana, mau kaya. Si Farid mau kaya, lu mau Abdul, gua udah masuk surga, lu masih begini-begini bedul. Mau mana? Kita pilih yang kedua, sederhana, berhati, kaya. Kenapa? Kalau kita dikasih kaya demi Allah, demi Rasulullah, kagak bakal sanggup kalian. Malam minggu demi Allah, demi Rasulullah, kalian tidak mungkin bisa ke majelis. Pasti lu pelesiran. Duit banyak, mau ngapain lagi? Malam minggu, duit banyak, lu mau ngapain? Mau ngaji? Ya. Ngaji mulu, ngaji. Ngaji mah tempatnya orang susah. Kalau orang kaya itu bukan di pengajian adanya. Sana. Benar. Ayo. Jadi kita lebih baik jadi orang sederhana tetapi kaya. Bahkan kalaupun dikasih kita kemiskinan, jangan sampai miskin, kita kuat. Dikasih miskin kuat nggak kira-kira? Jangan mau. Makanya baca ini situ dulu. Rumah kalian bacain seminggu sekali mah. Kenapa? Biar dijauhkan dari kemiskinan. Gak enak, miskin itu gak enak. Kaya juga kita nggak sanggup. Ente boleh lihatlah teman-teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian yang lebih kaya daripada kita.
tetapi tidak memiliki kekayaan hati. Saya tanya, mereka baik apa sombong? Sombong. Udah terbukti, kalian pun bakal sama begitu. Kagak, saya mau Ustaz, doain aja kaya. Dorong. Pasti lu sombong. Betul. Bener gak men? Lu mana sih banyak masalah nih, jadi pulang balik ke majlis mulu. Gak punya majlis, gak punya masalah, dia gak bakal ke majlis. Mau apain ke majlis lah, tempat orang susah. Makanya ayo, ketika kita mengharapkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, jangan iri sama tetangga. Kenapa? Orang yang iri dengan tetangga berarti hatinya miskin. Tapi kalau hati orang kaya, hatinya kaya, dia tidak akan pernah iri dengan orang lain. Kenapa? Yang gua harus lakukan, bagaimana gua bisa bermanfaat untuk orang lain. Pahala udah gede banget. Makanya mudah-mudahan, gua mau yakin ini. Gua mau kayaknya disilung jadi wali kayaknya ini. Amin. Amin. Udah cengacang ngel gua doang, cengacang ngel lagi. Wali-wali daya. Mohon maaf, ada kejadian begitu, abang baru sekumpul nasibnya jelek betul masa mudanya. Gagal terus beli. Sesusah-susahnya tapi beliau amat luar biasa makomnya. Makanya kalian ya, tolong saya pesan sama kalian. Jagain hati kita. Terutama saudara-saudara saya, tolong. Saya bergaul kemanapun juga, saya pesan juga sama kalian. Jangan menilai orang dari status sosial. Punya tetangga kaya, alhamdulillah. Punya tetangga miskin juga, alhamdulillah. Punya saudara kaya, alhamdulillah. Punya saudara miskin, alhamdulillah. Jangan kalian dengki. Punya kaya, saudara kaya, kurang ajar dia mah kaya, pelit banget. Gak boleh, biarin. Jangan, karena kuburan kita masing-masing. Kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW, ciptakan kebahagiaan di rumah kita. Saya tanya, zaman pacaran, mikirin makan, apa mikirin ketemu pacar? Zaman pacaran, kok jawab kok. Iya benar, ayo kita balik ke masa dulu. Nyai. Jawab Nyai, walaupun sekarang sang mempelai, sang cinta sudah di alam baka, kan rasa cinta mah gak akan sirna. Kenapa? Karena selalu terlantur Al-Fatihah di malam Jumatnya, kan begitu. Benar. Zaman kita pacaran, mikirin makan apa mikirin ketemu? Hah? Ya lu mau aja. Hah? Mikirin makan apa mikirin ketemu? Ketemu. Itu kalau udah ketemu, itu geledek. Sambar geledek kalau kita kena sambar mampus. Itu kita anggap itu potret, cetar. Hujan deras banget, kita anggap gerimis. Tidak berarti apa-apa, dingin makin keren. Bener nggak? Suasana dingin makin jauh terasa deket. Kenapa? Nih. Kolbu udah kesono nyampe. Saya di situ mikir lapar nggak pulang kelatih. Ya nyesel banget gua ketemu dia. Kenapa? Kurang-kurang lapar. Begitu kagak? Kagak. Belum lapar sampai sakit. Ya Allah, kenapa kamu lupa, saking senang lupa makan? Masya Allah. Kenapa sekarang kita yang udah hidup bersama dengan pasangan kita, satu atap, satu ranjang, kenapa lu mikirin makan? Tanya zaman pacar lu mikirin motor kagak? Kagak ada. Zaman pacaran mikirin nggak pacar kita punya duit? Kagak. Itu kantong gede banget. Bon sama selampe. Nggak lupa sama sisir simpannya. Kalau sekarang udah nggak ada ya? Cuma Lukman doang kalau ke kantor bawa sisir. Sisir sama seritan. Karena butuh kalau nggak pernah keserit dia sono kadang obyekan gitu. Enak gitu jangan balikin. Saya selalu begitu sama istri saya ngomong. Kenapa kita nggak ciptakan rumah tangga seperti zaman kita pacaran? Kita wajib banyak bersyukur dulu belum kita punya anak.
belum kita bersama, belum seranjang, kita udah bahagia. Teleponan kita bahagia, WA-an kita bahagia, SMS-an kita bahagia. Kenapa sekarang kita seatap kita gak bahagia? Kenapa sekarang gak bahagia? Karena hidup kita, kebahagiaan kita terpenjara dengan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Betul nggak? Dulu zaman kita, lu pacar lu mana? Oh no, buset. Mengapa buset dremuk itu lu pacarin? Orang kalau udah bicara cinta udah nggak ngeliat wujud, bener nggak? Betul kata lu drem, bagi gue biasa Spanyol. Bakal. Bener nggak men? Oh, bener aja loh. Nggak ngeliat wujud. Jadi bagaimana maksudnya? Ciptakan bahagia. Kalau di rumah ada masalah, lihat keutamaan suami kita. Suami, kalau kita ada masalah dengan istri, lihat bagaimana kemuliaan daripada istri kita, kelebihan keutamaan daripada istri kita. Beres itu masalah. Bang, laki-laki nih, tenang aja, tenang, jangan goyang. Bilangin sama bini kita, bang, hari ini duit nggak cukup. Duit mah nggak cukup, yang penting buat dimakan cukup, beres urusan. Dulu kita tiap hari makan proma, damai sentosa. Damai sentosa dulu, sekarang kita beras ada, makanan ada, wow, luar biasa. Yang harus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita ibadah, bagaimana di dunia kita bisa bareng-bareng, di akhirat kita bisa bareng-bareng. Jangan nyampe di dunia kita bareng-bareng, di akhirat kita berpisah. Lu di neraka, gue di surga. Siapa bang lu? Lu bang? Lu? Lah kok gua bang? Lu kan lamar sama gua. Hati-hati dong, kamu kasih pengalaman sama laki. Jangan ya, empompo saya pesen. Jangan, kita sama perempuan punya kodrat beda. Jangan menuntut sesuatu yang berlebihan kepada suami, nggak boleh. Ingetin bahwa rezeki ini bukan di tangan suami, tapi rezeki di tangan Allah. Bisa saja kita bukan dikasih rezeki, tetapi lagi dikasih pahala. Tujuan kita hidup di dunia cuman sementara. Apakah kita duluan yang meninggal, apa laki kita duluan yang meninggal? Sama kayak sama santri saya, bisa saya duluan, bisa santri duluan. Tapi kalau mati syaratnya santri dulu, mati duluan. Tapi kasih padir ya, ada duluan banget ya makanya. Yang begini yang gemuk-gemuk duluan kayaknya nih. Kenapa? Karena kita yang kurus-kurus nanti gak gampang, gak susah gotongnya masalahnya. Jadi makin banyak. Kalau yang kering-kering belakangan, kenapa ditendang aja masuk ke kuburan masalahnya. Enteng. Ya, yuk rasa syukur kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dekat dengan Allah, tidak disebut sebagai orang yang tertipu dengan keadaan. Ayo kita dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahala akan kita dapatkan. Nyai, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya saya doain ditambah-tambah derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seseorang yang sudah sepuh ketika dikasih penyakit pinggang, itu tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi penyakitnya itu tidak menghalangi diri dia bersyukur kepada Allah dan terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pesan kalian yang masih punya orang tua, kalau orang tua kalian mengeluh pinggangnya sakit, kemudian dia manja pengen dibawa ke dokter, antrin ke dokter. Dokter mana? Terserah, dokter gigi silakan. Kan emak kita orang idem. Dokter gigi, bidan yang penting di USG aja. Lu gila berarti kalau begitu. Antrin aja. Biasanya emak kita, jangankan dia dipegang sama bidan, ngeliat pelang rumah sakit aja udah sembuh biasanya. Kenapa? Karena itu masih sifat manja daripada orang tua kita yang sudah sepuh, yang kemudian itu mah ujian kita sejauh mana diri kita tadi menghargai daripada perasaan orang tua. Paham? Yang punya cucu-cucu nih, Bang Hasan segala macam, kalau emak nelpon, "San, mama tadi
Pokoknya bang, kata bini, mau ke rumah emak, mau apa? Emak sakit, terus minta diantri ke dokter. Jangan sejalan dewek. Nah, jangan begitu, dia kan kagak bisa begini. Ada saudara di sono, mau ngapain jauh-jauh? Leh, mau saudara ngapain? Berpea apa? Dekat-dekat kagak tahu diri. Kalau bini kita ngomong begitu, saya kasih resepnya. Jangan diomongin, bilangin, iya. Setiap langkah yang kita bawa, kamu gak ikut cuma saya doang. Ingetin, itu setiap langkah kaki jauh, semakin jauh kita ke orang tua, ngurusin orang tua. Ngurusin orang tua jauh di sono, itu pahala kita bernilai 10 derajat. Dan bukan cuma kita yang dapat, termasuk orang tua kita pun dapat, istri kita dapat, mertua kita dapat. Lah terus, makanya paling beruntung orang yang tidak saling mengandalkan di dalam urusan orang tua. Orang yang paling rugi, orang yang paling bodoh, kalau seorang anak sudah hitung-hitungan dengan perkara urusan orang tuanya. Paham kira-kira? Lantas bagaimana solusinya? Berebut. Saya tanya jawab yang jujur. Hari datang Ustaz Abdul Somad datang ke sini, kalian berebut ke tangan. Kenapa? Sosok yang mulia, orang tua kita makomnya lebih daripada wali. Kalau orang tua kita tidak serap, susah. Kesempatan besar bagi seorang anak untuk mencari kebarokan sebanyak-banyaknya. Jangan saling ngandelin. Di sini peranan istri. Peranan istri wajib daripada menunggung daripada gerakan suaminya. Kenapa? Di rumah tangga pusat keberkahan itu adalah suami. Tetapi tidak mungkin suami mendapatkan daripada keberkahan ketika istrinya tidak meridhoi. Terhalang dia oleh malaikat. Kenapa? Di situ ada makhluk yang terlaknat masalahnya. Bersihkan hati kita, istri kita. Ayo berikan hak orang tua kita. Kita tidak mungkin bisa menikah dengan istri kita kalau seandainya orang tua kita tidak merawat dari kecil. Suami kita mendapatkan kita, tidak mungkin bisa mendapatkan kita kalau seandainya orang tua kita nggak mengurus kita di waktu kecil. Ayo kita syukurin, sayangin orang tua kita. Mereka sakit buru-buru, minta duit berapa goro-goroan. Kadang kan nyai goro-goroan ya, nyai. Kadang suka goro-goroan, datang jauh-jauh langsung ngebut dan motor susah. Aku main sekarang, ya kan? Pas sampai Assalamualaikum, main lagi makan onde, ya kan? Lah kita lagi deg-degan banget, main lagi makan onde ternyata. San, nyampe lu. Mak, ayam udah duluan. Aku sebelum jatuh gue copot. Mau lagi, mainnya nggak tinggal lupa. Kamu tadi ngapain ya? Lah kan menyusesi katanya mendekat mungkin mau sakit begini segala macam. Lamar sama kira enakan jangan ganggu semua makan onde. Bagaimana sih mak? Kalau mak kita itu bersyukur, kenapa lolos ujian pertama kita? Pulang membawa kebaikan. Kemaslahatan akan kita dapatkan dengan barokah tadi. Mau orang tua kita ngetes, mau orang tua kita benar, mau orang tua kita lagi apa bahasanya ngecandain kita, jangan terus. Jangan dibikin beban. Paham kira-kira? Apalagi kalian yang para santri. Sama. Kalian dari orang tua sekarang di pondok bebeneran. Dengan kalian mondoknya bebeneran, kalian belajarnya bebeneran. Sama sekalian kalian sedang mengangkat kemuliaan daripada kedua orang tua. Hal orang tua jangan ditinggali. Saya pesan bentar lagi kita halal guru sekumpul. Tanggal 27 Januari 27. Ya. Insya Allah kita akan mengadakan halal guru sekumpul. Jangan kita nangkar dari urusan kita masih banyak kan. Tapi nasib orang tua kita ada di situ. Nasib anak-anak kita di situ. Ajarkan anak-anak kita mengenal wali. Ajarkan anak-anak kita bersimpuh dengan wali, bersentuhan dengan wali. Kenapa? Ketika seseorang sudah bersentuhan dengan seorang wali, maka wali tersebut akan menjaga keluarga beserta keturunannya. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal, termasuk desa kita, bahkan mertua kita, semuanya itu akan diberikan barokah daripada kita berdekatan dengan para wali. Ya mudah-mudahan doain saya biar rezekinya banyak, amin. Biar rezeki kalian juga banyak, amin. Biar kita sukseskan kalau apa guru sekumpul.
Nanti kalian juga yang ada mungkin mau bersambutan atau mau berbarengan dengan al-baqarah kubur, silakan. Silakan, yang pas berbarengan silakan. Kenapa? Karena tidak ada lain kemuliaan seseorang ketika dia bersandar kepada para waliullah. Jadi jangan kita itu makin dunia. Saya bilang tadi, dunia mah kalau kutak-katik kalik sebab kalah semuanya dunia. Dunia itu ada batasnya. Tapi yang tidak ada batasnya adalah kebersihan dan kekayaan hati. Jadi mulai sekarang siap bahagia? Siap bahagia? Siap bahagia? Saya tanya, masalah itu bikin kita hina apa bikin kita mulia? Mulia apa hina? Alhamdulillah. Saya tanya, kita orang miskin apa orang kaya? Orang alhamdulillah. Sekarang iri jangan sama tetangga. Iri apa jangan? Jangan. Sekarang siap nggak menciptakan kita kebahagiaan dalam rumah tangga? Siap? Mulai sekarang sayangin suami, sayangi istri. Jangan melihat kekurangan, tapi lihat kelebihannya. Jangan melihat segala sumber masalah, tetapi pikirkanlah bagaimana ketika kalian berbahagia. Pasang surut lautan itu akan selalu ombak. Kenapa? Karena itulah lautan. Tidak mungkin adanya gelombang tanpa ada lautan. Adanya lautan pasti akan adanya gelombang. Itulah keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikir kita rumah tangga akan selalu maslahat, nggak boleh. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau mau nggak ada ujian, nanti ketika kita sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kalau kemarin-kemarin saya ada tugas di luar. Insya Allah semuanya memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan rumah tangga kita selalu diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan daripada kebersihan hati dan diberikan kita kekayaan hati, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar senang bahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa intari wa zadil jannati bi badrin nar wallahu a'lam. Sallallahu salam Allah ala Rasulillah. Sallallahu salam Allah ala Yazid Habibillah. Sallallahu salam Allah ala Rasulillah. Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badariyah. Allah sallallahu ala Rasulillah. Sallallahu ala Yasin Habibillah. سلم الأمة من الأفات والنكمام. إلا يسلم الأمة من الأفات والنكمام. ومن هم ومن غمة لأهل المدينة. الله صلاة الله سلام الله
nasrul wa fa'ala karimna wa fa'ala karimna wa fa'ala karimna ya arhamar rahimin. Allahumma arjukna min sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qalna finan wa ta'ala jalla wahda. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa min bi mawti syuhadatina bisalam. Allah bikil fatihah wa sallallahu alaihi wasallam ya man yaghfiru wa yarhamu wa yaghfir bala ya Allah wa yaghfir bala ya rahman wa yaghfir bala ya rahim. Allahumma inni a'udzu bika la ilaha illallah wa la ilaha illa ma sha Allah wa li kulli matin ahna rasulillah wa li kulli atibatin subhanallah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli nasbi Allah wa li kulli tawakkaltu ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyiatin wa hawla wa quwwata illa billahil alim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tasbih dengan mansub ya rabbi salli ala Muhammad wa barik kullu matlab ya rabbi salli ala Muhammad wa tabna khairi kullu muqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya Qudus atinil fulus wa man manfus barakat Abdul Idrus. Ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana faghfir lana wa tarhamna khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna hajatana ad-dunyawiyata wa ukhrawiyata bi barakati Rasulillah bi syafati Rasulillah bi barakati awliyaillah bi karamati awliyaillah bi barakati musalawatin nabi bi barakati maulid tudra bi barakati Habib Ali bin Masal al-Habsi bi barakati Abu Bakar Sakab Gresik bi barakati Habib Saleh bin Musa Abdul Musin Atamul Jember bi barakati Abu Guru Kumpul bi barakati Syekh Kiamat Basari bi barakati hadzal majlis bi barakati hadzal majlis barakati amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma stadi du'ana shmatana amwatana wa salli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Usikum wa nasibit taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Nanang Karim Maha bisa